Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Meskipun Dewa Iblis Pak R tidak tahu pemogokan apa yang baru saja dia terima, dia sedikit bingung tanpa alasan saat ini. Hal yang paling menakutkan adalah situasi yang tidak dapat diprediksi. Tetapi sebagai Dewa Iblis, keberadaan kuat peringkat 10, dan pada saat kritis, Dewa Iblis Pak R secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Jika dia tidak bisa mengelak, maka dia akan menerimanya. Dewa Iblis Petir tidak bisa bermain secepat biasanya, tapi dia masih memiliki kekuatan serangan paling menakutkan. Sepasang sabit diangkat, dan domain Po Feng meledak lagi. Cahaya berkedip dan langsung menuju ke hati si Masian untuk memotongnya berkeping-keping. Dewa Iblis Pak R tahu saat ini bahwa si Masian belum melakukan yang terbaik sebelumnya, setidaknya dia tidak menggunakan domain di depannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat domainnya, itu tidak ada gunanya menghadapi domain Po Feng-nya sendiri. Tidak mungkin untuk menangkal kerusakan dengan menjadi lebih besar. Bahkan jika dia bisa mengatur dirinya sendiri, dia masih kehilangan keunggulan kecepatannya. Tetapi dalam menghadapi serangan agresif, dia juga akan mati, dan paling banyak dia masih bisa menyerang sekali dalam menghadapi kematian. Dalam keadaan transformasi Dewa Iblis Pak R percaya diri untuk menahan serangan si Masian. Sosok besar si Masian dan sosok kecil Dewa Iblis Pak R, kedua sosok itu langsung bertabrakan. Si Masian, yang telah mencapai ketinggian 100 meter, tidak pernah bisa dibandingkan dengan Dewa Iblis Pak R dalam hal ketangkasan. Benar saja, sepasang pisau belalang Dewa Iblis Pak R memotong dadanya terlebih dahulu. Mata Dewa Iblis Pak R bersinar dengan sedikit penghinaan, belum lagi kepala botak ini, bahkan jika itu Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang, di hadapan domain Po Feng dari tebasan pisau ganda, dia pasti akan mati. Hanya yang mulia, Kaisar Dewa Iblis, yang mungkin bisa melawan. Bisakah si Masian menghentikan domain Po Feng Dewa Iblis Pak R? Tentu saja tidak. Serangan pilar iblis ke-10 dalam keadaan transformasi iblis bersama dengan domain Po Feng pada saat yang sama terkenal dengan kekuatan serangannya dan kekuatannya dapat memasuki 3 besar klan iblis saat ini. Sepasang pisau belalang yang melekat pada domain Po Feng tampaknya berjarak kurang dari 1 inci dari dada si Masian. Kekuatan cahaya eksternal si Masian telah benar-benar rusak, dan otot-otot dadanya merasakan kesemutan yang kuat. Pada saat tidak mungkin untuk diproses, itu aneh bagi Dewa Iblis Pak R, Dewa Iblis Petir, tetapi pemandangan ajaib bagi si Masian. Lukisan iblis ganas yang ketakutan di dada Dewa Iblis Pak R menyala bersamaan dengan lukisan malaikat sedih di dada si Masian. Ketika mereka bersinar pada saat itu, lukisan sosok iblis ganas yang ketakutan itu mendongak dan mengeluarkan raungan panjang tanpa suara yang meluap, sementara mata malaikat yang sedih itu meneteskan 2 air mata. 2 tetes berkilauan dan tembus cahaya, seolah-olah mengandung air mata paling murni di dunia. Tangisan iblis yang menakutkan tanpa suara muncul di Dewa Iblis Pak R, pikiran Dewa Iblis Pak R. Dia merasa seolah-olah otaknya diserang oleh ribuan jarum baja dan dia hancur dengan hebat. Kekuatan menyerangnya yang luar biasa sangat dipengaruhi dan tiba-tiba jatuh. Dan 2 tetes air mata malaikat itu diam-diam menyentuh pedang belalang Dewa Iblis Pak R. Dari tempat air mata menyentuh bilahnya, 2 lapisan cahaya putih menyebar ke seluruh bilahnya. Air mata tidak menghentikan bilahnya juga tidak membahayakan bilahnya. Tapi domain Po Feng tersembunyi di dalam bilah pedangnya dan semua kekuatan negatif dan aura gelap Dewa Iblis Pak R menghilang begitu 2 air mata jatuh di bilahnya. Bisa juga dikatakan karena mereka pergi pada saat paling kritis dari pertempuran ini.
Sima Xian sekarang tubuhnya membengkak hingga 100 kali ukuran aslinya dan baju besinya juga mengembang saat kekuatan domain dimasukkan ke dalamnya. Pisau belalang, sebagai senjata paling ampuh Dewa Iblis Paer, masih sangat tajam bahkan tanpa kekuatan ekstra. Namun, itu bahkan tidak mencapai dada Sima Xian. Tidak peduli seberapa besar tubuh Sima Xian, jika Dewa Iblis Paer masih mendapat bantuan dari domain Fopeng dan kekuatan tambahan lainnya, dia akan sangat percaya diri untuk dapat membelah pria botak ini dengan menyodorkan bilah ke tubuhnya. Tapi sayang sekali, bilahnya sekarang meskipun tajam tidak kuat. Wajah tangguh Sima Xian tersenyum. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Sepanjang waktu, dia benar-benar ditindas oleh Dewa Iblis Paer dan dia bertahan diam-diam, semua untuk serangan fatal terakhir ini kepada musuh. Meskipun Han Yu hanya membantunya memblokir satu serangan itu, ini sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Sima Xian dan Han Yu, seperti ketika Cai Er bekerja sama dengan Wang Yuan dan Lin Xin. Sima Xian tidak secepat dan sefleksibel Dewa Iblis Paer. Tapi dia sama sekali tidak lambat. Ketika Dewa Iblis Paer memasukkan pedangnya ke dalam tubuh Sima Xian hampir menyelesaikan aksinya. Serangannya sangat agresif. Dia memegang bola cahaya kekuatan besar tepat ke dadanya sendiri. Sima Xian bahkan tidak peduli untuk memukul tubuhnya sendiri. Bola logam menakutkan yang mengembang beberapa kali dari ukurannya sendiri, bergerak menuju dada seperti meriam yang mengenai nyamuk. Domain Sima Xian disebut bola cahaya kekuatan besar, senjata domain seperti Long Yating. Meskipun Long Yating bisa mengubah dirinya menjadi pedang sepenuhnya, tidak ada banyak perbedaan antara senjata domain Sima Xian dan Long Yating. Sekarang bola cahaya kekuatan besar yang berubah menjadi domain sedang memukul dengan semua kekuatan ke dalam tubuhnya sendiri. Ini mungkin tampak bodoh, tetapi dalam hal domain, tubuhnya sendiri juga merupakan bagian dari bola cahaya kekuatan besar. Pukulan ini bisa dilihat sebagai kombinasi keduanya. Seberapa besar kerugian yang bisa dilakukan ini pada dirinya sendiri. Jeritan tajam terdengar di otak Dewa Iblis Paer dan rasa sakit itu membuat tubuhnya kaku. Saat dia menyerang Sima Xian, dia sangat dipengaruhi oleh jeritan dan tubuhnya sendiri terserap ke dalamnya. Ini semua di bawah kendali Sima Xian. Itu dilakukan dengan sempurna, yang melemahkan Dewa Iblis Paer sepenuhnya dan membeli cukup waktu untuk dirinya sendiri. Bola cahaya kekuatan besar mengenai dada Sima Xian, yang tingginya 100 meter dan kuat. Seketika seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan tetapi dadanya berwarna ungu mengkilap. Seekor belalang dihancurkan oleh gunung, bagaimana jadinya? Sebagai salah satu Dewa Iblis terkuat yang pandai menyerang, Dewa Iblis Paer bisa menyerang dengan baik tapi dia tidak bisa membela diri dengan baik. Biasanya ketika dihadapkan pada bahaya, dia hanya akan melarikan diri dengan pilar Dewa Iblis, yang tidak terletak tidak jauh. Namun, anggota pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar telah berada dalam terlalu banyak pertempuran dengan para Dewa Iblis, mereka sangat berpengalaman. Karena Sima Xian dan Han Yu mengatur ini semua, mereka tidak akan memberi Dewa Iblis Paer kesempatan untuk melarikan diri. Jeritan mengerikan itu melekat di benaknya selama sekitar 3 detik, dan Dewa Iblis Paer benar-benar tersesat dalam 3 detik ini. Jika itu adalah Dewa Iblis lain yang pandai sihir dan memiliki semangat yang kuat, rentang waktunya mungkin tidak terlalu lama. Namun, Dewa Iblis Paer terlalu ambisius sehingga dia tidak bisa melakukannya dengan baik pada beberapa aspek. Karena itu dia terjebak di dalamnya sepenuhnya. Tapi tidak peduli seberapa lemah dia dalam pertahanan, dia masih salah satu dari 10 Dewa Iblis teratas, dengan perlindungan penjaga Dewa Iblis. Oleh karena itu, serangan kuat Sima Xian dengan senjata domain memukulnya dengan keras tetapi tidak membunuhnya.
Dewa Iblis Fire masih sangat ketakutan. Di bawah serangan ini, Dewa Iblis Fire merasa seolah-olah organ dalamnya dihancurkan oleh besi yang dipanaskan dan yang paling mengecewakannya adalah senjata pisau belalangnya patah di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tanpa senjata pisau belalang, dia seperti harimau tanpa gigi. Sekarang Dewa Iblis Fire hanya ingin melarikan diri. Tapi jeritan menakutkan itu hanya berlangsung selama 2 detik. Kecuali dia harus menyingkirkannya, dia bahkan tidak bisa menggunakan metode membakar kekuatan. Dan mereka yang akrab dengan Sima Xian semua tahu bahwa saat bola cahaya kekuatan besarnya mengeluarkan serangan, itu hanyalah awal dari pertempuran. Sima Xian memberikan serangannya tanpa keberatan. Dia tahu dengan jelas siapa musuhnya dan jika dia memberi waktu kepada Dewa Iblis Fire, Dewa Iblis Fire mungkin akan bangun dan kedua senjata pisau belalang itu akan tumbuh lagi. Oleh karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk pertempuran seperti Lin Xin barusan. Kemudian gemuruh menakutkan meraung di depan dada Sima Xian seperti guntur. Menghancurkan, menghancurkan, 3 ledakan bersama dengan guntur ungu dan kilat dan meriam guntur ungu terjadi pada saat yang bersamaan. Dewa Iblis Fire menjadi lawan pertama Sima Xian yang setelah memiliki domainnya sendiri, memberikan semua serangan domainnya. Bahkan Raja Kebencian Penguasa Dunia Hao Yue tidak diperlakukan seperti ini. Sima Xian sendiri bergerak-gerak oleh petir dan dadanya berasap. Ketika dia menjatuhkan bola besar kekuatan cahaya, mahkota Dewa Iblis Fire hancur berkeping-keping, belum lagi tubuhnya. Senjata domain tidak semudah itu untuk dihadapi. Hanya dalam beberapa menit, penyembuh botak Sima Xian memecahkan rekor yang baru saja dibuat oleh Lin Xin dan sekarang pangkat tertinggi Dewa Iblis yang telah terbunuh adalah peringkat 10. Dewa Iblis Senjata Ular Aligor dan Dewa Iblis Petir Dewa Iblis Fire akhirnya bisa bertemu di dunia lain. Pilar iblis mereka meredup. Sima Xian mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan daripada Lin Xin. Sima Xian mengacungkan jempol ke arah Han Yu, sementara itu dia membelai lukisan malaikat di dadanya, yang sudah hilang dengan tenang. Tahta ilahi ketakutan dan kesedihan adalah peringkat tertinggi selain tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Itu juga merupakan tahta ilahi pertama yang dibuat oleh manusia. Dalam sejarah kelam 6000 tahun, tahta ketakutan dan kesedihan ilahi hanya mengenali 2 ksatria. Han Yu adalah yang kedua. Tahta ini hanya menyediakan 1 senjata, perisai ketakutan dan kesedihan. Dalam hal kekuatan pertahanan, itu adalah puncak dari 5 tahta atau bisa dibilang keberadaan tahta terkuat kedua dan yang pertama yang dimiliki Long Hao Shen. Kali ini Han Yu memblokir pasukan naga iblis langkah Raja Iblis dengan mudah. Ketika diserang oleh klan naga langit dan klan iblis bintang, dia membantu Sima Xian pada saat yang paling kritis. Betapa hebatnya tahta kekuatan pertahanan ketakutan dan kesedihan. Tapi dari apa yang mereka lihat barusan, tahta ini bisa melakukan lebih dari sekadar pertahanan. Han Yu baru saja menggunakan skillnya yang bernama ritme ketakutan dan kesedihan. Jika skill tersebut bisa digunakan pada dirinya sendiri, maka itu juga bisa digunakan pada orang lain. Ini bisa membuat keterampilan yang kuat untuk membantu dan membatasi. Han Yu dan Sima Xian biasa mencoba berkali-kali. Jeritan menakutkan itu digunakan pada ksatria legendaris, Yang Hao Yu. Dan itu membuktikan bahwa bahkan orang kuat seperti Yang Hao Yu, yang kekuatan dikombinasikan dengan seni bela diri dengan roh yang kuat, juga akan dibatasi pada jeritan menakutkan itu selama lebih dari 2 detik. Selain itu, bagian yang paling menakutkan adalah tidak dapat diganggu atau dihilangkan. Tapi ada satu premis, yaitu memukul lawan tepat di depan. Satu-satunya cacat dari skill ini adalah tidak dapat secara otomatis menemukan musuh. Jadi seseorang harus memastikan lawan tidak akan lari dari serangan itu.
Kalau tidak, Han Yu tidak perlu menunggu sampai Sima Xian mendapat masalah. Dua anggota pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya bergandengan tangan dan membunuh dewa iblis berpangkat tinggi lainnya. Ini sangat membantu manusia. Tapi kekuatan dewa iblis masih menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, dua pahlawan abadi terbunuh. Lin Xin kembali ke medan pertempuran lagi. Dia terbang langsung ke Sima Xian di atas bahunya. Setelah melemparkan beberapa pil ke Sima Xian, Sima Xian menggunakan kesempatan ini untuk pulih mengingat dia baru saja terluka dan banyak kekuatannya dikonsumsi. Setelah kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk pertempuran, situasinya seimbang lagi entah bagaimana. Di sisi aliansi kuil, meskipun mereka membunuh banyak musuh iblis yang kuat di peringkat 8, meriam Modao terlalu sering digunakan sehingga banyak yang kehilangan kekuatan tempur mereka. Dalam pertempuran di antara peringkat 9 orang kuat dan iblis ini, keduanya menderita kerugian besar. Umumnya kerugian pihak iblis lebih kecil. Bagaimanapun, Dewa Iblis mendapat dukungan dari pilar Dewa Iblis dan dijaga oleh mereka dan kekuatan lainnya. Akan sangat sulit untuk membunuh Dewa Iblis kecuali mereka diserang seperti yang dilakukan Lin Xin dan Sima Xian barusan. Adapun anggota Iblis langkah 9 lainnya, kematian mereka tidak akan membuat banyak perbedaan. Karena perbedaan mendasar dalam kekuatan dan kekuatan antara manusia dan iblis, bersama dengan perawatan dan bantuan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang untuk klan mereka sendiri, pihak iblis secara bertahap mendapatkan momentum. Namun, karena jarak antara kedua belah pihak tidak begitu besar, dan karena Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang mencadangkan kekuatan mereka, keseimbangan antara kedua belah pihak hampir tidak tetap sama seperti sebelumnya. Setinggi 3000 meter di atas tanah, pertempuran antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis memasuki tingkat yang berbeda. Ketika Long Hao Shen membuka matanya lagi, dia merasa bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Sebelum kebangkitan total dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dia tidak menyadari bahwa senjata ilahi ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Pilar naga langit di belakang punggung Kaisar Dewa Iblis seperti pilar yang menopang langit. Selain itu, aura Kaisar Dewa Iblis meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langit, pedang hitam besar jatuh perlahan dan tergantung di depan Kaisar Dewa Iblis. Jejak naga bersinar secara bertahap kembali ke dalam pedang dan meninggalkan jejak naga gelap di atasnya. Mata Kaisar Dewa Iblis berubah menjadi warna emas gelap. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih pedang hitam besar itu. Dia berkata dengan dingin kepada Long Hao Shen, "Setelah kekuatan spiritual saya menembus 500.000, saya belum pernah bertemu siapapun yang berhak meminta saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Baik untukmu, sebagai pewaris darahku, kamu memiliki kekuatan untuk menantangku. Faktanya, di levelku, aku merasa sangat senang memiliki saingan yang baik akhirnya. Biarkan aku melihat levelmu dan berapa banyak kekuatan yang perlu aku lepaskan untuk bertarung denganmu." Pedang ini bernama Pedang Dewa Iblis Surgawi, yang terbuat dari salah satu tulang nagaku sendiri. Saya menyimpannya di dalam tubuh saya dan telah menyempurnakannya selama 100 tahun. Pedang ini, pilar Dewa Iblis Surgawi, dan aku berbagi tubuh yang sama. Sementara dia berkata, pedang surgawi melambaikan lingkaran di tangannya. Dan Kaisar Dewa Iblis meraihnya ketika pedang itu menunjuk ke langit. Pedang besar itu langsung bersinar dengan lapisan cahaya biru tua yang kuat dan jejak naga meredup dengan cahaya keemasan. Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya dan perlahan meraih pedang keabadian dan penciptaan. Seketika, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu bukan kekuatan yang kuat, tetapi perasaan bahwa itu bisa menembus segala jenis rintangan dan membuat keajaiban terjadi.
9 warna pada pedang semuanya bersinar terang begitu dia menyentuh pedang. Cetakan mewah pada baju besi keabadian dan penciptaan tampaknya menjadi hidup. Aura lurus menyebar dari Long Hao Shen dan menindas aura gelap dari Kaisar Dewa Iblis. Mata Kaisar Dewa Iblis berubah serius. Meskipun tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan hanya meninggalkan jejak kecil aura Dewa Penciptaan, Dewa Pencipta adalah dewa terbesar yang membuat seluruh dunia dan semua dimensi yang berbeda. Sampai batas tertentu, satu dimensi adalah bagian dari tubuh Dewa Pencipta. Aturan dunia ini dibuat oleh Dewa Pencipta. Senjata ilahi Long Hao Shen, meskipun hanya memiliki sedikit aura Dewa Penciptaan, dapat membuat senjata yang menakutkan bagi lawan manapun, termasuk Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen mengeluarkan serangan terlebih dahulu. Cahaya putih melintas dan saat berikutnya dia muncul di depan Kaisar Dewa Iblis. Dia meraih pedangnya dan mendorongnya ke depan. Jika ada yang menonton mereka bertarung, mereka bisa melihat pemandangan indah di mana Long Hao Shen baru saja muncul. Ketika dia pindah, dia meninggalkan jejak panjang di langit yang terdiri dari cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Dewa Iblis menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan dari pedang Long Hao Shen. Keduanya sama-sama senjata ilahi dan mereka bentrok pada kondisi puncaknya. Saat keduanya bentrok, jejak naga pedang Dewa Iblis Surgawi menjerit tajam dan 9 warna pada pedang keabadian dan penciptaan bersinar dengan cahaya terang. Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis kembali berhadapan erat satu sama lain. Tapi kali ini, Long Hao Shen tidak ditindas oleh Kaisar Dewa Iblis. Dengan suara ledakan, Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis keduanya melompat mundur. Kali ini mereka memiliki ikatan. Tapi pedang di tangan Kaisar Dewa Iblis bersenandung, yang mengejutkan Kaisar Dewa Iblis. Meskipun itu hanya bentrokan dan pertempuran tidak berakhir, perbedaan antara kedua pedang ini jelas. Bahkan jika tingkat kultivasi Long Hao Shen mencapai langkah 9 tingkat 9, dia masih tidak bisa bersaing dengan jutaan poin kekuatan spiritual Kaisar Dewa Iblis. Hasil dari bentrokan itu adalah imbang. Ini membuktikan bahwa pedang keabadian dan penciptaan bekerja lebih baik daripada pedang pilar naga langit. Senandung itu membuktikan kelemahannya. Long Hao Shen memutar pergelangan tangannya dan mengarahkan pedangnya ke depan dan tangan kirinya bergabung dengan tangan kanannya. Dia menatap Kaisar Dewa Iblis dengan tenang. Di dadanya, batu ilahi keabadian bersinar dengan cahaya hijau. Dan jejak samar Dewa Pencipta tiba-tiba meningkat sebagian besar. Semua hal menyadarkan, itu masih adalah resonansi dari 3 pedang keabadian. Hanya saja kali ini, Kaisar Dewa Iblis sangat terkejut. Langit berubah menjadi warna hijau dan aura yang kuat menyebar lebih dari 1000 meter. Benteng pengusir naga, yang dikenal karena lingkungan yang dingin dan keras, tiba-tiba menghangat. Warna langit berubah menjadi hijau dan semua manusia dan iblis menatap ke langit. Mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Gambar-gambar ajaib muncul di langit seperti Fata Morgana. Bayangan hijau dari tanaman yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Tanaman ini sepertinya tumbuh dan menyebar ke seluruh langit. Aura indah ini bahkan mengejutkan para iblis. Pemandangan hijau mencapai jarak 1000 meter sehingga bahkan benteng pengusir iblis, yang terletak di kuil asasin, dapat menyaksikannya dengan jelas. Aura hijau yang kuat itu jatuh dari langit dan membuat semua manusia merasa bahwa kekuatan spiritual mereka meningkat pesat. Ini membantu manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka dan sangat melemahkan kekuatan iblis. Hal ini sangat mempengaruhi moral kedua belah pihak. Dewa Iblis Bulan Agares tidak bisa mempercayainya. Dia akhirnya menyadari mengapa Kaisar Dewa Iblis menggunakan pilar naga iblis. Long Hao Shen jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Cukup dengan perubahan langit ini,
Itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Untuk menantang